Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dimanapun berada, yang dirahmati Allah, penonton baru dan penonton setia. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian sehat selalu, lancar rezekinya, dan dimudahkan segala urusan. Selamat datang di channel Kisah Nyata Viral. Hari ini saya akan menceritakan kisah ular lembu kembali bangkit. Apa yang terjadi di Sungai Mahakam? Namun sebelumnya, saya sarankan untuk menuliskan komentar sholawat Nabi Muhammad, agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Sungai Mahakam mengalir dengan tenang, membentang luas dan berkilau di bawah cahaya matahari. Namun di balik ketenangan itu tersimpan legenda tua yang menghantui masyarakat Samarinda dan Kutai. Ular lembu. Makhluk raksasa berbadan ular dan berkepala lembu dipercaya tinggal di dasar sungai yang dalam. Sebagai penjaga misterius dari dunia air, ular lembu tidak hanya menjadi dongeng untuk anak-anak, tetapi juga menjadi peringatan bagi siapa saja yang berani melanggar kesucian sungai. Ketika bencana tanah longsor terjadi di Sebulu, diikuti oleh gelombang besar yang merusak perahu-perahu di Teluk Lerong, ketakutan mulai menyebar. Masyarakat yakin bahwa ular lembu telah bangkit karena marah. Mereka mengaitkan peristiwa itu dengan ulah manusia yang terlalu serakah mengeksploitasi sungai. Di tengah kepanikan, rekaman video amatir muncul. Bayangan besar melintas cepat di bawah permukaan air, disertai suara gemuruh. Rekaman ini menjadi perbincangan hangat di media sosial dan memicu berbagai spekulasi. Dalam kondisi ini, Dr. Rendra, seorang peneliti lokal yang dikenal skeptis, memasuki panggung cerita. Baginya, ular lembu hanyalah kisah rakyat, tidak lebih dari simbol kekuatan alam yang belum dipahami. Namun, dorongan untuk mencari kebenaran membuatnya terlibat dalam penyelidikan yang penuh misteri. Ia tidak tahu bahwa perjalanannya akan membawanya lebih dalam ke tempat di mana legenda dan kenyataan bertemu. Dr. Rendra duduk di kantornya yang sederhana di pinggir Samarinda, dikelilingi tumpukan buku dan peta-peta tua. Ia mengamati rekaman video dari Sebulu dengan dahi berkerut. Bayangan besar itu tampak seperti makhluk raksasa, tetapi ia yakin bahwa fenomena ini bisa dijelaskan secara ilmiah. Mungkin hanya ilusi optik, pikirnya. Mungkin pantulan cahaya yang diperbesar oleh arus sungai. Namun, desakan untuk menyelidiki semakin kuat. Telepon di mejanya terus berdering dengan wartawan dan warga meminta pendapatnya. Bahkan kolega-koleganya dari universitas memintanya untuk mengambil tindakan. Akhirnya, Rendra memutuskan untuk pergi ke lokasi longsor di Sebulu. Ia ingin membuktikan bahwa legenda ular lembu hanyalah mitos. Ketika Rendra tiba di Sebulu, suasana tegang terasa di udara. Warga berkerumun di tepi sungai, berbisik-bisik sambil menunjuk ke air yang tampak lebih gelap dari biasanya. Beberapa orang menceritakan kejadian aneh yang mereka alami. Ada yang melihat pusaran air muncul tiba-tiba. Ada yang mendengar suara geraman dari kedalaman. Namun, yang paling membuat bulu kuduk merinding adalah cerita seorang nelayan yang kehilangan perahunya setelah gelombang besar menghantamnya tanpa peringatan. "Pak Rendra, sungai ini tidak seperti dulu lagi," kata seorang warga tua dengan suara bergetar. "Ada sesuatu yang bersemayam di sana. Kami semua tahu itu, tapi kali ini ia marah." Rendra mengabaikan cerita-cerita itu dan mulai mengamati lokasi longsor. Ia memotret tebing yang runtuh, mengukur kedalaman air, dan mencatat pola arus. Semua tampak biasa saja, kecuali satu hal. Di dasar sungai, alat pemindai sonarnya menangkap anomali. Ada rongga besar di bawah tebing yang runtuh, seperti gua bawah air. Rendra merasa bahwa ia baru saja menemukan sesuatu yang menarik. Malam harinya, Rendra kembali ke penginapan dan mencoba menganalisis data yang ia kumpulkan. Namun, pikirannya terus terganggu oleh cerita-cerita warga. Ia merasa ada sesuatu yang tidak biasa di sungai ini, sesuatu yang belum bisa ia jelaskan. Meski skeptis, rasa penasaran mulai merasuki dirinya. Ketika ia hendak tidur, seorang lelaki muda mengetuk pintu kamar penginapannya.
Lelaki itu memperkenalkan diri sebagai Arif, seorang jurnalis lokal yang juga penasaran dengan fenomena ular lembu. "Pak Rendra," kata Arif dengan nada serius, "ada lebih banyak cerita di balik ini." "Jika Bapak mau, saya bisa menunjukkan tempat yang tidak semua orang tahu." Rendra merasa ragu, tetapi ia setuju. Esok paginya, ia dan Arif berangkat menuju Teluk Lerong, sebuah tempat yang menurut cerita warga menyimpan banyak misteri. Di perjalanan, Arif menceritakan tentang terowongan bawah air yang konon menjadi tempat persembunyian ular lembu. Beberapa nelayan pernah mencoba menyelam ke sana, tetapi tidak pernah kembali. Ketika mereka tiba di Teluk Lerong, suasana berubah. Udara terasa lebih dingin dan air sungai tampak lebih gelap dari biasanya. Di tengah hening, suara gemuruh samar terdengar dari kejauhan, seolah ada sesuatu yang bergerak di bawah air. Rendra merasakan bulu kuduknya berdiri. Ia mulai bertanya-tanya, apakah semua ini benar-benar hanya cerita rakyat? Langit di atas Teluk Lerong tampak mendung saat Dr. Rendra dan Arif tiba di tepi sungai. Suasana di sekitar terasa suram. Hanya beberapa nelayan terlihat di kejauhan, sibuk mengemasi jaring mereka dengan tergesa. Beberapa dari mereka melirik ke arah Rendra dengan ekspresi yang sulit diartikan, campuran antara peringatan dan rasa ingin tahu. "Ini adalah tempatnya," kata Arif menunjuk ke air yang tampak tenang namun gelap. Banyak orang percaya bahwa di bawah permukaan sini terdapat terowongan besar yang mengarah ke tempat ular lembu bersembunyi. Rendra memasang alat pemindai sonar di perahu kecil yang mereka sewa. Ia menyalakan perangkat itu dan perlahan memindai dasar sungai. Beberapa menit berlalu tanpa hasil apapun, hingga tiba-tiba layar pemindai menunjukkan sesuatu. Sebuah rongga besar muncul jauh di dasar sungai. Lebarnya cukup untuk memuat sebuah kapal besar. Pola-pola yang tidak biasa terlihat di sekitar rongga itu, seolah-olah dindingnya dipahat oleh tangan yang tidak diketahui. "Ini sangat menarik," gumam Rendra sambil mencatat temuan itu. "Bentuknya terlalu teratur untuk menjadi fenomena alam biasa." Namun saat ia mencoba memindai lebih dalam, peralatan mulai mengalami gangguan. Layar berkedip-kedip dan suara dengungan aneh terdengar dari speaker. Air di sekitar perahu tiba-tiba bergolak, menciptakan pusaran kecil yang perlahan membesar. "Pak Rendra, kita harus menjauh sekarang," teriak Arif sambil memegang erat tepian perahu. Tetapi Rendra tidak bergeming. Ia terlalu terpaku pada layar pemindai yang masih menunjukkan pola-pola misterius itu. Akhirnya, Arif menarik bahunya dengan paksa, memaksanya untuk memperhatikan situasi. Saat perahu berhasil menjauh dari area pusaran, Rendra merasa sedikit kecewa karena tidak bisa menyelesaikan pemindaian. Namun, perasaan aneh mulai menghantuinya. Ia tidak bisa mengabaikan fakta bahwa setiap kali ia mendekati sesuatu yang signifikan, sungai tampak memberikan perlawanan, seolah-olah ada kekuatan yang tidak ingin rahasianya terungkap. Di malam harinya, Rendra dan Arif kembali ke penginapan dengan tubuh lelah. Tetapi malam itu tidak memberi mereka ketenangan. Sekitar pukul 3 dini hari, Rendra terbangun karena suara gemuruh dari kejauhan. Ia membuka jendela kamar dan melihat sungai dari kejauhan. Airnya tampak berkilauan aneh di bawah cahaya bulan, seperti ada sesuatu yang bergerak di bawah permukaannya. Paginya, Rendra memutuskan untuk mencari penduduk lokal yang tahu lebih banyak tentang Teluk Lerong. Ia menemukan seorang nelayan tua bernama Pak Dharma yang dengan enggan setuju untuk berbicara. Di sebuah warung kecil dekat sungai, Dharma mulai bercerita dengan suara pelan. "Terowongan itu bukan sekedar cerita, Nak," kata Dharma. "Aku pernah melihatnya sendiri. Waktu itu aku masih muda, mengikuti ayahku melaut. Kami melihat rongga besar di dasar sungai, seperti gua. Tapi begitu kami mendekat, arus air menyeret kami pergi. Ayahku bilang itu bukan tempat untuk manusia." Rendra mencoba meminta lebih banyak informasi, tetapi Dharma hanya menggeleng. "Kau harus berhati-hati, Nak. Sungai ini punya cara sendiri untuk melindungi rahasianya." Ketika Rendra meninggalkan warung, pikirannya penuh dengan pertanyaan. Ia tahu bahwa ia harus kembali ke Teluk Lerong untuk mencari jawaban. Namun ia tidak menyadari bahwa setiap langkahnya mendekatkan dirinya pada sesuatu yang jauh lebih besar dan berbahaya daripada yang pernah ia bayangkan. Rendra dan Arif memutuskan untuk kembali ke Universitas di Samarinda guna menganalisis data yang sudah dikumpulkan. Di laboratorium kecil, tempatnya bekerja,
Rendra mencetak peta sonar yang menunjukkan rongga besar di dasar Teluk Lerong. Gambar-gambar itu menimbulkan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Apa yang menyebabkan rongga sebesar itu dan mengapa dindingnya tampak begitu teratur? Saat Rendra sibuk menganalisis data, Arif mengusulkan untuk mencari informasi dari arsip kuno. Mereka pergi ke perpustakaan daerah, tempat berbagai catatan sejarah Kutai disimpan. Di sana, seorang pustakawan tua membantu mereka menemukan sebuah manuskrip yang sudah berusia ratusan tahun. Teks itu ditulis dalam aksara Jawa kuno, tetapi pustakawan itu membantu menerjemahkannya. Di masa lampau, sebelum manusia tinggal di sepanjang Mahakam, ada makhluk raksasa yang menjaga sungai ini, ujar pustakawan itu sambil membaca. Makhluk itu disebut ular lembu, penguasa air yang tidak mengenal belas kasihan. Ia akan bangkit dari kedalaman jika manusia melanggar batas-batasnya. Manuskrip itu juga menggambarkan terowongan besar yang disebut Jalur Sang Penjaga. Menurut cerita, terowongan itu bukan hanya tempat tinggal ular lembu, tetapi juga jalan yang menghubungkan dunia manusia dengan dunia lain. Rendra merasa skeptis, tetapi catatan itu mencocokkan apa yang ia lihat di peta sonar. Di tengah pencarian mereka, Arif menemukan catatan lain yang lebih modern, sebuah laporan ilmiah dari tahun 1980-an. Laporan itu ditulis oleh seorang peneliti asing yang pernah menyelam di Teluk Lerong. Dalam laporannya, peneliti itu menyebutkan keberadaan rongga besar dengan formasi batuan yang aneh. Namun, eksplorasi dihentikan karena tim peneliti kehilangan salah satu anggotanya yang diseret arus kuat. Sepertinya ini bukan kebetulan, kata Arif sambil menunjukkan laporan itu kepada Rendra. Semua bukti mengarah pada tempat yang sama, tapi kenapa tidak ada yang melanjutkan penelitian ini? Rendra termenung. Ia tahu bahwa untuk menemukan jawaban, ia harus kembali ke Teluk Lerong. Tetapi kali ini ia butuh lebih banyak persiapan. Ia mulai menghubungi seorang ahli penyelam lokal bernama Budi, yang dikenal berani menjelajahi area-area berbahaya di Mahakam. Keesokan harinya, Rendra, Arif, dan Budi berlayar menuju Teluk Lerong dengan peralatan selam yang lengkap. Budi, seorang pria bertubuh kekar dengan pengalaman bertahun-tahun memimpin misi. Mereka tiba di lokasi yang ditunjukkan oleh peta sonar. Dengan hati-hati, Budi memasang kamera bawah air dan memulai penyelaman. Di bawah permukaan, pemandangan yang menakjubkan terbentang. Rongga itu lebih besar daripada yang terlihat di peta sonar, dengan dinding yang dipenuhi pola-pola misterius seperti ukiran yang dibuat oleh tangan yang sangat terampil. Kamera menangkap gambar-gambar itu dan mengirimnya ke layar di atas perahu. Namun, sesuatu yang tak terduga terjadi. Tiba-tiba, arus air menjadi tidak stabil. Kamera menangkap bayangan besar yang bergerak cepat, tetapi bentuknya tidak jelas. Budi bergegas ke permukaan dengan wajah pucat. Ada sesuatu di bawah sana, katanya dengan napas tersengal. Dan itu bukan batu atau ikan. Rendra memeriksa rekaman dari kamera. Gambar bayangan besar itu membuat Rendra terdiam. Ia tidak bisa mengingkari fakta lagi. Apapun yang ada di bawah sana, itu nyata. Dan itu bukan makhluk biasa. Tetapi sebelum ia bisa merenungkan lebih jauh, arus sungai kembali bergolak. Perahu mereka bergoyang hebat, seolah-olah ada sesuatu di bawah air yang sengaja mengguncangnya. "Kita harus pergi sekarang," teriak Budi. Dan tanpa berpikir dua kali, mereka segera meninggalkan tempat itu. Namun di hati Rendra, ia tahu bahwa ia akan kembali. Ada sesuatu yang tersembunyi di sana, sesuatu yang lebih besar dari sekadar legenda. Rendra mulai merasa bahwa sungai ini bukan hanya tempat penelitian. Ini adalah panggung untuk pertempuran antara manusia dan kekuatan purba yang terlupakan oleh waktu. Malam di Samarinda terasa lebih sunyi dari biasanya. Rendra duduk di ruang kerjanya, memutar ulang rekaman kamera bawah air yang diambil oleh Budi. Bayangan besar itu hanya muncul sekilas, tetapi ukurannya dan cara ia bergerak membuat Rendra merasa terganggu. Ada sesuatu yang tidak masuk akal, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan logika atau ilmu yang selama ini ia pelajari. Arif yang duduk di dekatnya tampak gelisah. "Apa menurutmu ini benar-benar ular lembu?"
Tanyanya dengan nada berbisik. Rendra menggeleng. Aku belum yakin. Tapi, jika ini bukan makhluk mitos, ini mungkin spesies yang belum pernah kita temukan sebelumnya. Ukurannya, caranya bergerak, ini tidak biasa. Arif menghela napas panjang. Kalau begitu, apa langkah kita berikutnya? Sebelum Rendra menjawab, teleponnya berdering. Suara di seberang adalah Budi. Pak Rendra, saya tidak bisa berhenti memikirkan apa yang kita lihat tadi, katanya dengan nada tegang. Saya tidak tahu apakah ini kebetulan, tapi saat saya kembali ke rumah, saya menemukan sesuatu di dekat perahu saya. Ada tanda aneh di air, seperti goresan besar yang tidak mungkin dibuat oleh manusia. Rendra merasa darahnya berdesir. Ia meminta Budi untuk mengirimkan gambar tanda tersebut. Ketika ia menerimanya, ia melihat pola yang menyerupai ukiran di dinding rongga bawah air. Pola itu terlalu teratur untuk menjadi sesuatu yang alami, tetapi terlalu asing untuk diidentifikasi. Aku harus melihat ini secara langsung, kata Rendra akhirnya. Keesokan harinya, Rendra dan Arif kembali menemui Budi di rumahnya yang berada di tepi sungai. Budi menunjukkan goresan besar di dermaga tempat perahunya ditambatkan. Pola itu terlihat seperti simbol kuno dengan garis-garis melingkar dan sudut-sudut tajam yang tidak biasa. Warga setempat mulai berkumpul, berbisik-bisik sambil melirik pola tersebut. Seorang wanita tua yang dikenal sebagai penjaga adat melangkah maju. Namanya Ibu Suri. Ia memiliki reputasi sebagai orang yang mengerti sejarah dan kepercayaan masyarakat setempat. Dengan nada tegas, ia berkata, "Ini adalah pesan bukan dari manusia, tetapi dari penghuni sungai." Rendra berusaha tetap tenang. Apa maksud ibu? Ibu Suri menghela napas, lalu menjelaskan. Sejak dulu, ular lembu selalu memberi peringatan sebelum ia bertindak. Pola ini adalah tanda bahwa manusia telah melanggar batas-batasnya. Sungai ini adalah rumahnya, dan kita telah mengusik ketenangannya. Meskipun merasa skeptis, Rendra tidak bisa mengabaikan korelasi antara pola ini dan apa yang ia temukan di rongga bawah air. Ia bertanya pada Ibu Suri tentang sejarah simbol-simbol itu. Tetapi jawaban yang ia dapat hanya menambah rasa penasaran. Simbol ini tidak hanya peringatan, kata Ibu Suri. Ini juga peta petunjuk menuju pusat kekuatan sungai. Rendra meminta waktu untuk meneliti lebih lanjut. Ia membawa gambar pola itu kembali ke universitas dan mencoba mencocokkannya dengan referensi simbol kuno. Setelah beberapa jam pencarian, ia menemukan kesamaan dengan motif-motif yang ada di relief candi tua di wilayah Kutai. Motif itu dianggap sebagai simbol perlindungan. Tetapi maknanya tetap misterius. Di tengah pencariannya, Rendra menemukan bahwa relief tersebut juga terkait dengan cerita rakyat tentang ular lembu. Cerita itu menyebutkan bahwa makhluk ini tidak hanya melindungi sungai, tetapi juga menyimpan sesuatu yang sangat berharga di kedalamannya. Sesuatu yang tidak boleh ditemukan oleh manusia. Dengan rasa ingin tahu yang semakin membara, Rendra memutuskan bahwa ia harus kembali ke Teluk Lerong. Kali ini, ia tidak hanya ingin membuktikan keberadaan ular lembu, tetapi juga mengungkap apa yang sebenarnya tersembunyi di dasar sungai. Namun, ia tidak menyadari bahwa langkah ini akan membawanya ke dalam bahaya yang jauh lebih besar daripada yang ia bayangkan. Malam itu, Rendra tidak bisa tidur. Pola simbol aneh yang ditemukan di dermaga terus membayanginya. Ia mencoba mengalihkan pikirannya dengan membaca jurnal ilmiah, tetapi semua terasa tidak relevan. Sungai Mahakam dengan segala misterinya telah menguasai pikirannya sepenuhnya. Pagi harinya, ia dan Arif mempersiapkan segala sesuatunya untuk perjalanan berikutnya ke Teluk Lerong. Mereka kembali menghubungi Budi yang meskipun ragu, setuju untuk ikut serta. Kali ini, mereka membawa peralatan yang lebih canggih, termasuk drone bawah air untuk eksplorasi di tempat yang terlalu berbahaya bagi manusia. Namun, sebelum mereka berangkat, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Seorang pria asing datang ke universitas meminta bertemu dengan Rendra. Ia mengenalkan dirinya sebagai Prof. Jan Peter, seorang peneliti dari Belanda yang telah menghabiskan bertahun-tahun meneliti mitologi air di Asia Tenggara. Dengan raut wajah serius, Jan Peter berkata,
Saya mendengar tentang penemuan Anda di Teluk Lerong. Saya rasa kita berburu hal yang sama. Rendra merasa waspada. Apa yang Anda maksud dengan hal yang sama? Tanyanya. Jan Peter membuka map besar dan menunjukkan beberapa foto. Foto-foto itu menampilkan pola simbol yang serupa dengan yang ditemukan di dermaga. Tetapi, ini diambil dari lokasi yang berbeda di sepanjang Sungai Mahakam. Ia menjelaskan bahwa pola-pola ini telah ditemukan selama beberapa dekade terakhir, tetapi selalu muncul di tempat yang terkait dengan kejadian aneh, gelombang besar, tanah longsor, bahkan menghilangnya perahu nelayan. Legenda tentang ular lembu adalah kunci, kata Jan Peter. Saya percaya bahwa makhluk ini bukan hanya mitos, melainkan penjaga dari sesuatu yang sangat penting. Apa itu? Saya belum tahu. Meskipun merasa skeptis, Rendra memutuskan untuk mengizinkan Jan Peter bergabung dalam ekspedisi mereka. Ia merasa pria ini mungkin memiliki wawasan yang berguna. Meskipun ada sesuatu dalam caranya berbicara yang membuat Rendra merasa tidak sepenuhnya percaya. Setibanya di Teluk Lerong, mereka segera memulai eksplorasi. Drone bawah air diluncurkan, menyusuri rongga besar yang sebelumnya terlihat di sonar. Layar monitor menampilkan pemandangan bawah air yang semakin menakjubkan. Dinding rongga itu dipenuhi ukiran yang lebih detail daripada yang mereka bayangkan. Namun, di tengah keindahan itu, drone menangkap sesuatu yang membuat semua orang di atas perahu terdiam. Sebuah bayangan besar melintas di belakang drone. Gerakannya lambat, tetapi sangat jelas. Ukurannya tidak bisa dijelaskan, tetapi yang paling mengejutkan adalah bentuknya. Kepala besar menyerupai lembu muncul sesaat di monitor, sebelum arus air menyapu drone dan membuat sinyal terputus. Itu dia, bisik Jan Peter dengan suara bergetar. Makhluk yang selama ini saya cari. Rendra merasa jantungnya berdegup kencang. Ia tidak tahu harus merasa takut atau bersemangat. Namun sebelum ia bisa merenungkan lebih jauh, air di sekitar perahu mulai bergolak. Pusaran besar muncul membuat perahu mereka bergoyang hebat. "Kita harus pergi," teriak Budi sambil memegang kemudi. Tetapi sebelum mereka sempat menjauh, sesuatu menghantam dasar perahu dengan keras. Semua orang terjatuh dan suasana berubah menjadi kepanikan. Rendra mencoba menenangkan dirinya. Ia melihat Jan Peter memegang kamera dengan tangan gemetar, merekam setiap momen. Sementara itu, Arif berusaha menjaga keseimbangan perahu, tetapi arus semakin kuat. "Ada sesuatu di bawah kita," kata Rendra pelan, lebih kepada dirinya sendiri. "Dan itu tidak ingin kita ada di sini." Dengan segala tuntung, mereka berhasil keluar dari pusaran dan mencapai tepian. Namun pengalaman itu meninggalkan banyak pertanyaan tanpa jawaban. Apa yang sebenarnya mereka lihat di bawah sana? Dan mengapa makhluk itu, apapun itu, begitu protektif terhadap wilayahnya? Rendra tahu bahwa perjalanan ini jauh dari selesai. Sementara ia berdiri di tepi sungai, memandangi air yang kini tampak tenang, ia merasakan sebuah kehadiran. Sesuatu yang tidak terlihat tetapi sangat nyata. Sungai ini tidak hanya menyembunyikan rahasia. Sungai ini hidup dan ia mengawasi mereka. Setelah kejadian di Teluk Lerong, Rendra dan tim kembali ke Samarinda untuk menyusun rencana berikutnya. Namun, di balik atmosfer kerjasama, ada ketegangan yang tak terlihat. Jan Peter tampak terlalu bersemangat, hampir obsesif dengan penemuan ini. Rendra merasa pria itu menyimpan sesuatu, tetapi ia belum punya bukti. Malam itu saat semua orang beristirahat di penginapan kecil di tepi sungai, Rendra mendengar suara langkah kaki di luar kamarnya. Ia membuka pintu perlahan dan melihat Jan Peter berjalan menuju dermaga membawa sesuatu yang terlihat seperti tas besar. Rendra merasa curiga dan memutuskan untuk mengikutinya. Ia menjaga jarak, memastikan tidak terdeteksi. Jan Peter berhenti di dekat perahu mereka, membuka tas, dan mengeluarkan peralatan selam serta sebuah alat kecil yang tampak seperti detonator. Rendra membelalak. Apa yang sedang direncanakan pria ini? Jan Peter menyalakan senter kecil dan mulai menyiapkan perlengkapan selamnya. Rendra tahu, ia harus bertindak cepat. Ia kembali ke penginapan dan membangunkan Arif. Jan Peter sedang melakukan sesuatu di dermaga. Bisik Rendra, "Aku tidak tahu apa rencananya, tapi aku yakin itu tidak baik." Arif yang masih setengah mengantuk segera tersadar setelah melihat ekspresi serius Rendra. Mereka berdua bergegas ke dermaga dengan membawa senter dan mencoba menghentikan Jan Peter. Saat mereka tiba, Jan Peter sudah berada di perahu, bersiap untuk menyelam.
Apa yang kau lakukan di sini, Jan? Tanya Rendra dengan nada tegas. Jan Peter terkejut melihat mereka. Wajahnya berubah serius. Aku tidak punya waktu untuk menjelaskan, katanya. Ini adalah kesempatan untuk membuktikan kebenaran. Jika kalian tidak ingin ikut, maka biarkan aku pergi sendiri. Apa yang kau sembunyikan? Desak Rendra. Kau membawa alat yang mencurigakan. Ini bukan tentang penelitian, kan? Jan Peter tidak menjawab, tetapi matanya menyeratkan tekad yang tak tergoyahkan. Rendra mencoba mendekat untuk merebut detonator di tangannya. Tetapi Jan Peter bereaksi cepat. Ia melompat ke air dengan peralatan selamnya, meninggalkan Rendra dan Arif di dermaga. Tanpa pikir panjang, Rendra meminta Arif untuk menyalakan perahu. Mereka mengikuti arah Jan Peter yang menyelam, tetapi peralatan mereka tidak cukup untuk mengejarnya di kedalaman. Di layar sonar perahu, mereka melihat gerakan cepat yang aneh di sekitar Jan Peter. Sesuatu yang besar mendekatinya. Dia dalam bahaya, kata Arif panik. Kita harus menghentikannya. Namun sebelum mereka bisa berbuat lebih banyak, layar sonar menunjukkan ledakan kecil di kedalaman. Detonator yang dibawa Jan Peter telah diaktifkan. Perahu mereka bergoyang hebat akibat gelombang yang dihasilkan ledakan itu. Rendra dan Arif hanya bisa menatap dengan rasa ngeri. Dari kejauhan mereka melihat Jan Peter muncul ke permukaan. Ia terlihat kelelahan, tetapi masih memegang sesuatu di tangannya. Sebuah benda logam tua seperti pecahan artefak kuno. Namun sebelum mereka sempat meraih Jan Peter, air di sekitarnya mulai bergolak lagi. Bayangan besar muncul di bawahnya. Kali ini lebih jelas daripada sebelumnya. Makhluk itu tidak hanya terlihat, tetapi juga menunjukkan kekuatannya. Dengan satu gerakan cepat, Jan Peter terseret kembali ke dalam air. Jeritannya yang singkat memecah malam. Sebelum semuanya kembali sunyi, Rendra dan Arif terpaku di tempat. Mereka menyadari bahwa tindakan Jan Peter telah membangunkan sesuatu yang seharusnya tetap tersembunyi. Sungai Mahakan kini bukan hanya tentang misteri, tetapi juga tentang ancaman nyata yang mengintai setiap orang yang berani mengusiknya. Suasana pagi di Samarinda terasa berat. Kejadian semalam membekas di benak Rendra dan Arif. Mereka berdua duduk di tepi sungai, masih memproses apa yang telah mereka saksikan. Perahu mereka kini terombang-ambing dengan sisa-sisa perlengkapan yang ditinggalkan Jan Peter. Di dalam hati, Rendra merasa bersalah karena tidak menghentikan pria itu lebih awal. Kita harus melapor, kata Arif akhirnya memecah keheningan. Jan Peter, dia. Rendra mengangkat tangan menghentukan Arif. Tidak ada gunanya melapor, tidak ada yang akan percaya. Yang kita miliki hanyalah serpihan cerita dan potongan artefak kuno yang nyaris tak berarti. Di atas meja perahu, pecahan artefak yang berhasil diambil Jan Peter tergeletak. Itu adalah sebuah lingkaran logam dengan ukiran rumit yang menyerupai simbol yang mereka lihat di dinding rongga bawah air. Rendra memutuskan untuk membawanya ke laboratorium untuk dianalisis. Namun rasa gentar menyelumutinya. Ia merasa artefak itu bukan sekedar benda mati, melainkan sebuah pesan atau peringatan. Setibanya di universitas, Rendra menghubungi seorang kolega bernama Faisal, seorang ahli arkeologi. Faisal memeriksa artefak itu dengan seksama dan memberikan analisis awal. Ini jelas buatan manusia, katanya sambil menunjuk ukiran pada logam. Tetapi usianya sulit dipastikan, bisa jadi ratusan bahkan ribuan tahun. Dan lihat ini, ukiran ini menyerupai simbol perlindungan yang sering ditemukan dalam budaya maritim kuno. Rendra mengangguk meskipun pikirannya melayang ke kejadian semalam. Apa mungkin ini terkait dengan legenda ular lembu? Tanyanya. Faisal terdiam sejenak. Jika legenda itu memang benar, bisa jadi. Namun makhluk sebesar itu, bagaimana mungkin ia tetap tidak terlihat oleh dunia modern selama ini? Ada yang tidak masuk akal. Sementara itu, Budi datang membawa kabar buruk. Pak Rendra, katanya tergesa-gesa. Warga Sebulu mulai resah lagi. Ada suara aneh dari dalam sungai. Beberapa nelayan bahkan melihat bayangan besar yang bergerak di bawah air. Rendra merasa detak jantungnya semakin cepat. Ia tahu bahwa mereka telah mengusik sesuatu yang tidak seharusnya disentuh. Tetapi ia juga sadar bahwa ini adalah kesempatan untuk menggali lebih jauh. Ia memutuskan untuk kembali ke Sebulu.
Kali ini dengan membawa lebih banyak perlengkapan dan dukungan dari Faisal. Ketika mereka tiba di Sebuluh, suasana terasa mencekam. Sungai Mahakam yang biasanya menjadi pusat kehidupan, kini tampak seperti ancaman. Warga berkumpul di tepian, berbicara dengan nada berbisik, sementara beberapa orang tua tampak memanjatkan doa. Rendra mendekati seorang layan tua bernama Pak Karim. Ia dikenal sebagai salah satu saksi mata yang paling dihormati di daerah itu. Pak Karim, tanya Rendra dengan nada hati-hati. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Pak Karim menghela napas panjang. Makhluk itu marah, katanya singkat. Sungai ini bukan milik kita. Kita hanya tamu di sini. Dan sekarang, tamu-tamu seperti kalian telah melampaui batas. Rendra merasa bingung sekaligus takut. Ia mencoba bertanya lebih banyak, tetapi Pak Karim hanya menggeleng. Kalian harus pergi sebelum terlambat. Sungai ini sudah menunjukkan tanda-tandanya. Gelombang besar akan datang, dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Di malam hari, Rendra dan timnya memasang peralatan untuk memantau aktivitas di sungai. Sonar kembali menangkap pergerakan besar di kedalaman. Bayangan yang terekam kali ini lebih jelas. Ukurannya mengerikan, dengan tubuh seperti ular dan kepala yang menyerupai lembu. Rendra menyadari bahwa mereka tidak hanya menghadapi makhluk mitos, tetapi sesuatu yang nyata dan sangat berbahaya. Namun apa yang terjadi selanjutnya membuat mereka semua tertegun. Di monitor, makhluk itu tampak bergerak mendekati tepi sungai, seolah memberi peringatan. Lalu dari dalam air muncul kilauan kecil, sebuah benda lain seperti artefak terhempas ke daratan. Rendra mendekati benda itu dengan hati-hati. Saat ia memungutnya, ia melihat bahwa itu adalah bagian lain dari artefak yang mereka temukan sebelumnya. Ukiran pada benda itu lebih jelas, membentuk simbol yang menyerupai peta. Rendra mulai memahami bahwa makhluk ini bukan hanya penjaga, tetapi juga pembawa pesan. Pesan yang lebih besar dari yang bisa ia pahami saat ini. Namun, waktu tidak berpihak pada mereka. Arus sungai mulai bergolak lagi, menunjukkan tanda-tanda bahwa sesuatu yang lebih besar sedang mendekat, sesuatu yang tidak akan mereka lupakan. Artefak kedua yang ditemukan memicu spekulasi di antara tim Rendra. Ukirannya berbeda, lebih kompleks, seolah menggambarkan jalur menuju sesuatu yang tersembunyi di dasar Sungai Mahakam. Faisal yang kini semakin terlibat menyimpulkan bahwa ini bukan sekedar peta, melainkan panduan menuju sebuah tempat sakral. Di malam hari, Rendra dan timnya berkumpul di penginapan untuk menganalisis peta tersebut. Mereka menyandingkan ukiran pada kedua artefak dan menemukan pola yang terhubung, membentuk lingkaran dengan titik-titik tertentu yang tampak seperti lokasi. Salah satunya berada di daerah paling terpencil dan sulit dijangkau di hilir sungai. Ini seperti undangan, kata Faisal sambil mengamati pola itu. Makhluk itu mungkin mencoba memberitahu kita sesuatu atau memperingatkan kita untuk tidak datang, gumam Arif. Suaranya dipenuhi kekhawatiran. Meskipun ada perdebatan, Rendra memutuskan untuk mengikuti petunjuk di peta. Ia merasa ada sesuatu yang harus mereka temukan, sesuatu yang mungkin menjadi kunci untuk memahami misteri ini. Dengan persiapan seadanya, mereka memulai perjalanan ke hilir sungai keesokan paginya. Perjalanan mereka penuh tantangan, arus sungai semakin deras, seolah menolak kehadiran mereka. Langit mendung menambah suasana yang mencekam. Sepanjang jalan mereka melihat tanda-tanda alam yang tidak biasa. Burung-burung terbang berputar di satu titik, ikan-ikan meloncat keluar dari air, dan bau lumpur yang menyengat. Rendra merasa sungai ini hidup, seperti sedang memperhatikan setiap langkah mereka. Ketika mereka tiba di lokasi yang ditunjukkan oleh peta, suasana berubah drastis. Air di sekitar tempat itu lebih gelap, hampir hitam, dan terdapat pusaran kecil yang terus berputar di permukaan. Di tengah pusaran itu terlihat bayangan besar yang bergerak perlahan. Ini tempatnya, kata Rendra dengan suara pelan. Ia merasakan campuran ketakutan dan rasa ingin tahu yang mendalam. Faisal mengamati lingkungan sekitar dan menemukan sebuah batu besar di tepi sungai. Batu itu penuh dengan ukiran simbol-simbol kuno yang mirip dengan yang ada pada artefak. Ini adalah pintu masuk, katanya yakin. Mereka mulai menggali di sekitar batu tersebut, berharap menemukan sesuatu yang tersembunyi. Setelah beberapa saat,
Mereka menemukan sebuah rongga sempit yang mengarah ke bawah tanah. Rendra memutuskan untuk masuk lebih dulu, membawa senter dan kamera. Di dalam rongga, suasananya sunyi dan lembab. Dinding-dindingnya dipenuhi ukiran yang menceritakan kisah lama tentang sungai ini. Salah satu ukiran menggambarkan makhluk besar dengan tubuh ular dan kepala lembu, dikelilingi manusia yang tampak memuja. Rendra merasa merinding. Ini adalah bukti nyata bahwa legenda ular lembu bukan sekedar mitos. Di ujung terowongan, Rendra menemukan sebuah ruang kecil dengan sebuah altar batu. Di atas altar itu terdapat artefak ketiga, mirip dengan yang mereka temukan sebelumnya, tetapi lebih besar dan lebih rumit. Ukirannya menunjukkan makhluk yang sama, tetapi kali ini dengan tambahan simbol seperti lingkaran cahaya di atas kepalanya. Rendra memegang artefak itu dengan hati-hati. Tiba-tiba, pusaran di atas sungai semakin kuat. Arif yang menunggu di perahu berteriak, "Rendra, ada sesuatu yang besar di luar, cepat keluar!" Rendra bergegas kembali ke permukaan dengan artefak di tangannya. Saat ia tiba, ia melihat makhluk itu muncul ke permukaan. Tubuhnya yang besar dan kepala lembunya tampak jelas di bawah cahaya senja. Mata makhluk itu bersinar merah, dan suara gemuruh keluar dari mulutnya seperti peringatan atau seruan. Makhluk itu tidak menyerang, tetapi keberadaannya membuat seluruh tim gemetar. Rendra tahu mereka telah melangkah terlalu jauh. Artefak di tangannya terasa hangat, seolah memberikan pesan yang tak bisa ia pahami. Namun, ia juga merasa bahwa mereka telah mendekati inti dari misteri ini. Sungai Mahakam kini menjadi saksi bisu dari pertemuan mereka dengan sesuatu yang lebih besar dari sekedar legenda. Dan Rendra tahu perjalanan ini belum selesai. Sesuatu yang lebih gelap dan lebih mendalam menunggu mereka di depan. Keberadaan ular lembu yang muncul ke permukaan sungai mengguncang seluruh tim. Makhluk raksasa itu dengan tubuh panjang seperti ular dan kepala besar seperti lembu bergerak perlahan, namun penuh kekuatan. Rendra dan timnya terperangah melihat makhluk yang selama ini hanya ada dalam cerita dan legenda, kini berdiri di depan mata mereka. Namun, perasaan heran segera berubah menjadi ketakutan. Makhluk itu tidak menyerang, tetapi gelambang air yang dihasilkan setiap gerakan tubuhnya begitu besar, mengguncang perahu dan tepi sungai. Sebuah pusaran besar terbentuk di sekeliling makhluk itu, seolah ingin menyeret segala sesuatu ke kedalaman. Rendra menatap artefak yang dipegangnya. Ia merasa ada sesuatu yang terjadi pada benda itu. Semakin lama, artefak itu semakin terasa panas dan semakin kuat getarannya, seperti ingin melepaskan sesuatu yang terpendam. Faisal yang berdiri di sampingnya merasakan hal yang sama. "Kita harus menghentikannya," kata Faisal, suaranya cemas. "Makhluk ini sepertinya terikat dengan artefak. Mungkin ini yang menjadi penghubung." Rendra mengangguk. Mereka tidak punya banyak waktu. Setiap detik terasa semakin mencekam dan gelombang yang diciptakan oleh makhluk itu semakin besar. Kita harus menemukan cara untuk menghentikan pusaran ini, atau kita akan diseret ke bawah, katanya. Arif yang berada di perahu berteriak mencoba mencari jalan keluar. Bagaimana kita bisa menghentikannya? Bukankah artefak itu yang menyebabkan semuanya? Rendra menatap artefak di tangannya. Ia merasakan koneksi yang kuat, hampir seperti panggilan yang tak bisa ditolak. Ia sadar, artefak ini bukan hanya benda mati, tetapi bagian dari sesuatu yang lebih besar. Sesuatu yang telah terkubur dalam waktu terhubung dengan kekuatan alam yang tak terlihat. Mungkin kita harus menempatkannya di tempat semula, kata Rendra dengan tegas, di altar yang kita temukan tadi. Faisal mengangguk setuju. Itulah satu-satunya cara untuk menghentikan makhluk ini, tapi kita harus melakukannya sebelum semuanya hancur. Mereka segera bergerak menuju lokasi tempat altar batu berada. Namun perjalanan mereka tidak mudah. Setiap kali mereka mendekati tepi sungai, pusaran air semakin kuat, seolah ingin menggulung mereka ke kedalaman yang gelap. Suara gemuruh yang datang dari makhluk itu juga semakin mengerikan, seperti ledakan yang siap menghancurkan segala sesuatu di sekitarnya. Di tengah perjalanan, Rendra merasa ada sesuatu yang aneh.
Setiap kali mereka berusaha bergerak lebih cepat, makhluk itu tampak semakin reaktif. Seakan-akan ia tahu tujuan mereka, dan ia tidak akan membiarkan mereka menyelesaikan misi mereka dengan mudah. Gelombang besar datang dari sisi sungai, membuat perahu hampir terbalik. "Cepat!" teriak Rendra. "Kita harus sampai ke altar sebelum semuanya terlambat." Saat mereka hampir sampai, air di sekitar mereka tiba-tiba berubah menjadi lebih gelap, dan sebuah suara besar bergemuruh dari bawah sungai. Makhluk itu muncul lagi, kali ini lebih dekat, dengan mulut yang terbuka lebar, siap menelan segala sesuatu yang ada di sekitarnya. Rendra menggenggam artefak itu lebih erat dan mengarahkan dirinya menuju altar. Tanpa ragu, ia meletakkan artefak itu pada tempatnya di atas batu altar. Seketika, sebuah cahaya terang memancar dari artefak, membentuk lingkaran besar di sekitar mereka. Pusaran air mulai melambat, dan suara gemuruh itu perlahan mereda. Namun mereka tidak bisa tenang begitu saja. Pusaran air yang sebelumnya mengguncang sungai, kini berubah menjadi pusaran cahaya. Makhluk itu berusaha melawan, bergerak semakin liar. Keberadaan makhluk itu seperti terperangkap dalam sesuatu yang lebih besar, sebuah kekuatan yang tidak bisa dipahami. Rendra merasakan tubuhnya tertarik oleh kekuatan itu. Ia tahu, ini adalah saat terakhir. Mereka hanya memiliki satu kesempatan untuk menghentikan semuanya. Dengan segala tenaga yang tersisa, ia berteriak kepada timnya, "Jangan berhenti, kita harus bertahan." Sekejap kemudian, pusaran cahaya itu semakin menyusut. Makhluk itu seolah menghilang ke dalaman yang lebih gelap. Semua yang ada di sekitarnya tenang, dan suara gemuruh yang menakutkan itu pun berhenti. Namun, Rendra tahu ini bukan akhir. Ini hanya sebuah jeda sebelum pertempuran yang lebih besar. Makhluk itu mungkin telah terkalahkan, tetapi kekuatan yang membangkitkannya masih ada. Dan sungai ini, tempat yang telah menjadi saksi bisu dari semua kejadian mengerikan ini, akan tetap menyimpan rahasia yang lebih dalam lagi. Sungai Mahakam kembali tenang setelah pertempuran sengit dengan makhluk raksasa yang dikenal sebagai ular lembu. Namun, meski permukaan air tampak damai, ketegangan masih terasa di udara. Rendra dan timnya berdiri di tepian sungai, memandang tempat di mana makhluk itu terakhir kali muncul. Tak ada lagi suara gemuruh atau gelonggang besar, hanya riak kecil yang mengalir dengan lambat. "Apa yang sebenarnya kita lakukan?" Arif bertanya. Suaranya penuh kebingungan dan kelelahan. Ia menatap Rendra dengan mata yang masih penuh pertanyaan. Apakah kita benar-benar berhasil? Apakah itu benar-benar berakhir? Rendra menghela napas panjang. Ia merasa lega tapi juga was-was. Sesuatu dalam dirinya mengatakan bahwa ini bukanlah akhir dari segalanya. Ada sesuatu yang lebih besar yang sedang menunggu mereka. Mungkin kita berhasil menenangkan makhluk itu untuk sementara. Tapi ini belum selesai, katanya. Suaranya tegas namun dipenuhi keraguan. Faisal yang berdiri di samping mereka menatap dengan khawatir. Kita belum mengerti sepenuhnya apa yang ada di balik semua ini. Kenapa makhluk itu muncul sekarang? Apa hubungannya dengan artefak yang kita temukan? Kenapa semua ini terjadi di sekitar Sungai Mahakam? Rendra mengangguk. Semua pertanyaan itu terus menghantuinya. Ia merasa ada yang terlewat, sebuah bagian yang hilang dari cerita ini. Sesuatu yang belum mereka ungkap. Meskipun sudah begitu banyak petunjuk yang mereka temui, ia memutuskan untuk kembali ke tempat di mana mereka menemukan altar batu, di mana semuanya bermula. Di malam hari mereka kembali ke lokasi itu. Rendra merasa semakin yakin bahwa tempat ini menyimpan kunci dari misteri yang lebih besar. Di sekitar altar batu, suasana terasa berbeda. Sesuatu di sini terasa lebih hidup, lebih kuat. Ada energi yang mengalir, seperti ada sesuatu yang sedang menunggu untuk ditemukan. Dengan hati-hati, Rendra dan timnya mulai menggali di sekitar altar. Mereka menemukan lebih banyak simbol yang tersembunyi di bawah lapisan tanah. Ukiran-ukiran itu yang awalnya tampak seperti seni kuno, kini terlihat lebih jelas. Sebuah peta besar yang menghubungkan berbagai titik di sepanjang Sungai Mahakam. Ini bukan hanya peta, kata Faisal. Matanya terbeliak.
Ini adalah jalur yang mengarah ke pusat dari segala kekuatan yang ada di sungai ini. Rendra merasa tertegun. Apakah ini berarti ada lebih banyak makhluk seperti ular lembu? Atau mungkin ini adalah tempat yang lebih penting dari sekedar legenda? Faisal mengangguk. Mungkin ini adalah tempat yang menghubungkan dunia kita dengan dunia lain, dunia yang penuh dengan kekuatan alam yang tak bisa kita pahami. Saat mereka terus menggali, tiba-tiba sebuah batu besar terangkat, mengungkapkan sebuah ruang tersembunyi di bawah altar. Di dalamnya ada sebuah ruang yang lebih besar dipenuhi dengan ukiran-ukiran yang lebih rumit lagi. Di tengah ruang itu, terdapat sebuah patung besar yang menggambarkan makhluk dengan tubuh ular dan kepala lembu, tetapi kali ini dengan wajah yang lebih detail, seperti wajah seorang penjaga. Ini bukan hanya patung, kata Rendra pelan. Ini adalah representasi dari penjaga sungai ini, atau mungkin makhluk yang mengendalikan segalanya. Namun, sesuatu yang aneh terjadi ketika Rendra mendekatkan tangannya ke patung itu. Tanah di sekitar mereka bergetar, sesuatu yang besar mulai bergerak di dalam tanah dan suara gemuruh kembali terdengar dari kedalaman sungai. Arif dan Faisal mundur, tetapi Rendra tidak bisa bergerak. Ia merasa terikat oleh kekuatan yang datang dari patung itu, kekuatan yang terasa seperti panggilan dari masa lalu. Tiba-tiba langit di atas mereka berubah menjadi gelap dan awan hitam menggulung di atas sungai. Suara gemuruh itu semakin kuat, dan kali ini bukan hanya pusaran air yang muncul. Sebuah cahaya terang memancar dari dalam sungai, mengikuti pola yang ada di peta yang mereka temukan. Seolah-olah sungai itu sendiri sedang memanggil sesuatu yang jauh lebih besar dari yang mereka bayangkan. Rendra menyadari mereka telah membuka pintu menuju sesuatu yang jauh lebih besar dan lebih berbahaya. Makhluk itu mungkin telah kembali, tetapi kali ini kekuatan yang ada di balik sungai ini akan membimbing mereka ke sebuah pertempuran yang tak terduga. Mereka tidak lagi berhadapan dengan makhluk purba, tetapi dengan kekuatan alam yang tak terkontrol. Sesuatu yang jauh lebih menakutkan dan tak terbayangkan. Dengan gelombang cahaya yang semakin kuat, Rendra tahu bahwa mereka hanya memiliki satu pilihan, untuk melangkah lebih dalam ke dalam misteri ini atau melarikan diri sebelum terlambat. Namun, keputusan itu harus diambil dengan cepat, karena saat ini tak ada jalan mundur. Gelombang cahaya yang memancar dari dalam Sungai Mahakam semakin membesar. Cahaya itu bukan hanya sinar, tetapi sebuah energi yang terasa seperti kehidupan itu sendiri. Rendra merasa tubuhnya ditarik oleh kekuatan yang berasal dari kedalaman sungai. Seolah sungai itu ingin mengambilnya, memanggilnya untuk menjelajahi rahasia yang lebih dalam. "Kita harus pergi sekarang," teriak Arif. Suaranya penuh ketakutan, wajahnya pucat dan tubuhnya gemetar, seolah merasakan kekuatan yang jauh melampaui pemahamannya. Namun, Rendra tetap diam. Matanya terkunci pada cahaya yang semakin membesar. Faisal yang sebelumnya juga merasa cemas, kini merasa bingung. Ia ingin berlari, tetapi ada sesuatu yang membuatnya ragu. Sesuatu yang mendalam, seperti suara dari dalam hatinya yang berkata bahwa mereka harus menghadapinya. "Kita tak bisa lari dari ini," kata Rendra. Akhirnya suaranya lebih tenang daripada yang dia rasakan. "Ini adalah bagian dari takdir kita. Jika kita mundur sekarang, kita akan terus dikejar oleh misteri ini. Kita harus memahami apa yang ada di balik semua ini." Tanpa menunggu lagi, Rendra melangkah maju, diikuti oleh Faisal dan Arif yang tampak ragu. Ketiganya berjalan menuju pusat cahaya yang semakin terang, dengan tanah di bawah mereka bergetar hebat. Cahaya itu terasa seperti magnet yang menarik mereka lebih dekat. Dan dengan setiap langkah, suara gemuruh dari dalam sungai semakin keras. Tiba-tiba, di tengah cahaya muncul sebuah bayangan besar. Bayangan itu bukan makhluk, tetapi lebih mirip dengan sosok yang besar yang terdiri dari ribuan serpihan cahaya yang membentuk tubuh. Tubuh itu berkelap-kelip seperti api yang tak terbakar. Dan wajahnya, meskipun samar, menunjukkan ekspresi yang penuh dengan kebijaksanaan dan kekuatan yang luar biasa. "Siapa kamu?" Rendra berbisik. Suaranya teredam oleh getaran yang datang dari tubuh makhluk itu. Bayangan itu bergerak, dan suara yang dalam dan resonan terdengar di seluruh ruang. Suara itu bukan suara dari mulut,
tetapi suara yang berasal dari getaran tanah, sungai, dan udara itu sendiri. Aku adalah penjaga waktu, penjaga alam ini. Suara itu bergema. Sungai Mahakam adalah jalan yang menghubungkan dunia ini dengan dunia lain. Dunia yang tak terjangkau oleh manusia. Makhluk-makhluk yang kamu sebut sebagai ular lembu adalah penjaga yang terlahir dari energi alam. Mereka bukan monster, melainkan manifestasi dari keseimbangan yang harus dijaga. Rendra terdiam, hatinya berdebar. Ia merasa seolah mendengar kebenaran yang lebih besar dari apapun yang pernah ia bayangkan. Apakah kita harus menghentikan semuanya? Tanya Faisal, suaranya penuh kebingungan. Keseimbangan ini sudah terganggu, jawab suara itu. Makhluk yang kamu temui adalah salah satu dari banyak penjaga yang terbangun kembali. Alam ini sedang berjuang untuk menemukan keseimbangan baru, dan kalian adalah bagian dari perubahan ini. Namun kalian harus memilih, melangkah lebih dalam untuk memahami kekuatan ini, atau mundur dan biarkan alam ini melanjutkan jalannya tanpa campur tangan manusia. Rendra menatap Faisal dan Arif. Mereka sudah begitu jauh dalam perjalanan ini, dan meskipun ketakutan masih ada, mereka tahu bahwa tidak ada jalan mundur. Mereka telah menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang akan mengubah segalanya. Kita harus melangkah lebih jauh, kata Rendra dengan keyakinan. Jika kita tidak melakukannya, kita akan terus dihantui oleh pertanyaan yang tidak terjawab. Bayangan itu mengangguk, dan seketika tanah di sekitar mereka mulai bergetar lebih hebat. Cahaya itu berubah menjadi aliran energi yang mengalir melalui tanah, air, dan udara, menghubungkan mereka dengan kekuatan yang lebih besar dari segala yang bisa mereka bayangkan. Dengan satu langkah terakhir, mereka melangkah ke dalam pusaran energi itu. Rendra merasakan tubuhnya terangkat, seolah terlempar ke dalam dimensi yang tak dikenal. Namun, meski ketakutan dan kebingungan melanda, ia merasa bahwa ini adalah takdir mereka untuk menjadi bagian dari perubahan yang akan datang. Sungai Mahakam dengan segala misterinya telah membawa mereka ke titik ini. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Mereka tidak tahu. Tetapi satu hal yang pasti, mereka telah membuka pintu menuju sebuah dunia yang lebih besar dan tidak ada yang bisa mengembalikan mereka ke dunia lama. Hikmah dari cerita ini bisa diambil dari sebuah ayat dalam Al-Quran yang berbicara tentang pentingnya menjaga keseimbangan dan tidak merusak alam. Karena segala ciptaan Allah memiliki tujuan dan peranannya masing-masing. Dan janganlah kamu merusak bumi setelah perbaikannya. Itu yang terbaik bagimu jika kamu beriman. Quran Surat Al-A'raf 56. Ayat ini mengingatkan kita bahwa kita sebagai umat manusia tidak hanya diberi tanggung jawab untuk menjaga alam, tetapi juga untuk memahami dan menjaga keseimbangannya. Alam ini bukan hanya milik kita, tetapi juga milik generasi yang akan datang. Seperti dalam cerita, ketika makhluk raksasa ular lembu muncul akibat gangguan keseimbangan alam, ini mengajarkan kita bahwa setiap tindakan kita, baik atau buruk, memiliki dampak pada dunia yang lebih besar. Catatan cerita yang disampaikan adalah fiktif, yang dibangun dengan elemen-elemen nyata untuk memberikan pelajaran dan hikmah. Semua karakter, kejadian, dan tempat dalam cerita ini adalah hasil imajinasi yang dikemas untuk memberikan gambaran mendalam tentang hubungan manusia dengan alam dan kekuatan yang lebih besar. Terima kasih telah menyimak cerita ini. Jika kalian menikmati cerita ini, jangan lupa untuk memberikan komentar, like, dan subscribe agar kami bisa terus menyajikan cerita-cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Ya.